Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Desi. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah baik Bu Desi. Bu Desi gimana Alhamdulillah ya. kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Diah. Oh iya, Bu Diah, nanti saya akan melakukan proses coaching nih sama Bu Diah. Nah, nanti saya akan menjadi observer ya, Bu ya. Tapi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Bu Diah. Boleh, Bu Diah? Boleh Bu. Oke, gini nih Bu Dia, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bu Dia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bu Dia sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Tetapi mungkin sebelum melaksanakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan nih sama Bu Dia, boleh nggak? Boleh Bu, tentu boleh. Oke, gini nih. Untuk yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Bu Dia kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi Bu Dia ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian di antara ketiganya nih, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Dia kembangkan? Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, berarti ada 2 ya yang ingin Ibu Dia kembangkan yang lebih spesifik, yaitu Iya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. oke. Kira-kira nih Bu Dia, indikator capaian apa sih yang ingin dicapai? Jadi indikator yang ingin, saya capai yaitu, eee, coach pada saat coaching ini saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahan dan saya berharap coachee mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Jadi Bu Dia, indikator capaiannya pada saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya. Jadi Bu Dia, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching yang sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Dia ya. Oke, siap. Oke, siap, Bu. Ya, silakan Ibu Dia melakukan proses coachingnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Diah. Ya, gimana kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah baik Bu Diah. Bu Diah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Tumben nih Bu Nur, ada apa sih? Apa yang pengen diomongin hari ini ke saya Bu Nur? Kok tumben sekali? Nah, begini Bu Diah, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan pada Bu Diah. Ini Iya. nih berkaitan dengan rekan-rekan di sekolah saya Bu Diah. Setelah saya amati Bu Diah, di sekolah saya itu rata-rata guru-gurunya itu pembelajarannya itu melakukan pembelajarannya tidak berpihak kepada murid Bu Diah. Guru-guru masih menggunakan metode student center begitu Bu Diah. Oh, gitu ya? Iya benar. Jadi maksudnya guru-gurunya masih menggunakan pembelajaran student center ya? Ya ciri-cirinya seperti apa kira-kira?
Maksudnya di sini Bu Diah, saya koreksi lagi ya, maksudnya pembelajarannya itu masih teacher center begitu Bu Diah ya? Oh, teacher center. Tadi Bu Nur ngucapnya student center ya. Jadi teacher center Mhm. berarti ciri-ciri pembelajarannya yang biasa dilakukan oleh teman-temannya Bu Nur di sekolah seperti apa kira-kira? Kenapa Ibu bisa menyimpulkan bahwa teman-temannya Ibu Nur di sana itu menggunakan pembelajaran teacher center gitu? Ya, jadi, begini Ibu Diah, mereka itu menggunakan pembelajaran, guru-gurunya berceramah dari awal pembelajaran sampai akhir. Siswanya sedikit saja diberikan keleluasaan untuk mengungkapkan pendapat. Pokoknya yang mendominasi kegiatan pembelajaran itu rata-rata dari awal sampai akhir itu didominasi oleh gurunya begitu Bu Diah. Dengan metode ceramah lah, menulis lah, pokoknya kegiatannya itu didominasi oleh gurunya. Oke, Bu Nur. Jadi Bu Nur nih, idealnya pengen seperti apa pembelajaran di sekolahnya Bu Nur? Jadi saya ingin pembelajaran di sekolah saya itu yang pertama itu Bu Diah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu kan harus berpusat pada murid Bu Diah ya, serta dia Iya. itu harus memperhatikan kebutuhan dan potensi murid. Oke, baik. Jadi idealnya Ibu pengen, pembelajaran di sekolahnya Ibu itu, berpihak pada murid gitu ya? Iya, Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman iya, seperti tadi Ibu ungkapkan bahwa pendapat dari Ki Hajar Dewantara. iya, Nah, kira-kira nih Bu, mhm. apa yang bisa membuat rekan-rekannya Ibu itu akan melakukan pembelajaran, yang membuat pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa. Kira-kira apa nih Jadi yang Ibu lakukan mhm. untuk membuat, rekan sejawat Ibu untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi Mhm. itu? Jadi nanti Bu Diah, saya akan melakukan mereka itu akan mengamati dulu, melihat proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti ya Bu Diah ya. Mungkin setelah mereka mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, mereka nanti akan mengikuti nanti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi intinya mereka belajar dulu, mengamati apa yang saya lakukan supaya terjadi perubahan terhadap guru-guru di sekolah saya. Nah, kira-kira selain itu apa juga Bu yang bisa, eee, menghantarkan rekan-rekannya Ibu untuk bisa melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi itu? Selain mengamati tadi yang seperti Ibu sampaikan, kira-kira apa? Saya juga berencana Bu Diah, nanti saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya ingin melakukan BIMTEK lah, mereka diberikan pelatihan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Kami kebetulan di sekolah kami itu kan sudah ada komunitas belajarnya. Nanti di dalam komunitas belajar itu akan dilakukan BIMTEK. Teman-teman saya akan diberikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang bagaimana tahap-tahap pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga nanti pembelajarannya itu bisa berpihak kepada murid, begitu Bu Diah. Oke, baik Bu Nur. Jadi Bu Nur akan, melakukan, 2 cara nih, Mhm, yaitu pertama, Bu Nur akan diamati bagaimana cara mengajar sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. mhm, Kemudian nanti Bu Nur juga akan melakukan, BIMTEK ya di, komunitas belajar. Nah, di sana Bu Nur akan memberikan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik tahapannya mhm, atau langkah-langkah dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Itu sudah luar biasa Bu Nur, semoga nanti Bu Nur bisa terus menerapkan karena memang ketika kita ingin melihat teman-teman kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, selain dengan dia mengamati kita mhm, juga memberikan pembelajaran atau
tutor sebaya gitu ya. Iya. Kita bisa melakukan tutor sebaya dengan rekan kita supaya nanti apa yang ingin kita capai itu bisa berhasil secara bersama-sama. Bukan hanya kita yang memahami proses pembelajaran berdiferensiasi, tetapi kita melakukan penimbasan sehingga seluruh guru yang ada di tempat kita mengajar itu bisa melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang kita temui sekarang ya. Bahwa kita sudah berada di generasi Z ya, apalagi di tahap-tahapan berikutnya kita akan berada di generasi apa lagi, sehingga kita perlu menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang akan kita tempuh, di fase-fase berikutnya. Begitu Bu Nur, itu sudah luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih Bu Nur, dari apa yang kita bicarakan hari ini, apa sih yang Ibu bisa petik, kesimpulannya dari pembicaraan kita? Ya, jadi Bu Dia, kesimpulan yang bisa saya petik dari pembicaraan kita hari ini, yang pertama itu saya akan melakukan tutur sebaya ya kepada teman-teman saya, kemudian nanti saya akan melakukan penyimbasan kepada rekan sejawat saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Luar biasa sekali masukan dan arahan yang Ibu Dia berikan kepada saya, menambah pengetahuan saya, Bu Dia. Oke, baik Bu Nur. Itu, apa yang Ibu rencanakan semoga bisa berhasil dan kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan, eee, hal itu? Baik itu mengamati Ibu mengajar, kemudian yang kedua akan melakukan BIMTEK. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Saya akan melakukan secepatnya, Bu Dia. Dalam minggu ini saya akan melakukan kegiatan tersebut, Bu Dia. Oke, semoga apa yang Ibu lakukan ini secepatnya ya, Bu, supaya bisa segera mengubah metode pembelajaran yang dilakukan oleh rekan Ibu dan, Ibu bisa berbagi kembali bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan, 2 hal tersebut di lingkup sekolah Ibu. Ya Ibu, gimana nanti jangan lupa mampir kembali ketemu saya, cerita-cerita lagi mengenai pengalaman Ibu yang Ibu sudah lakukan terkait dengan 2 hal tersebut. Baik Ibu, mungkin karena berhubung waktu, kita cukupkan sampai di sini ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dia. Oke, sama-sama Bu Nur. Ya, Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih? Baik Bu Dia, gimana nih tadi hasil dari proses coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah banget. Oke nih Bu Dia, setelah melakukan observasi atau supervisi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih yang akan Oh, Bu, bisa bisa. Oke, pertanyaan pertama nih. Apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Ya, alhamdulillah tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coachee tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Jadi Bu Dia sudah berhasil melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Dia tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan coaching dari coaching, kemudian untuk
cari rencana atau aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Dia tadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian tadi saya juga sudah mendengar nih percakapan Bu Dia dengan Koci. Bu Dia dengan Kocinya, artinya Bu Dia sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu Dia juga sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya tadi Bu Dia juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa banget proses coaching hari ini ya Bu Dia ya, dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Oke Bu Dia, boleh saya tanya satu lagi nih Bu Dia ya? Boleh Bu Desi. Kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Dia kembangkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Baik, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah melakukan coaching ini adalah ingin memahami dan mendalami alur tirta tersebut supaya coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu Dia, sangat luar biasa sekali, hebat Bu Dia ya. Karena Bu Dia sudah mampu mendalami bagaimana coaching dengan alur tirta tersebut supaya Ibu lebih baik ke depannya lagi ya Bu Dia ya. Oke, baik, terima kasih Bu Dia sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Oke, Bu Dia, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Dia, terima kasih kembali.